Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadijah Nisa Ifayatin dengan nomor induk mahasiswa E1 S1200008. Saya akan membahas beberapa fungsi di sini ada JavaScript, di mana di sini yang pertama adalah JavaScript events. Nah, event itu sendiri adalah sesuatu yang terjadi ketika ada aksi yang dilakukan oleh pengguna atau sistem pada halaman web. Nah, di sini contohnya ketika browser selesai menampilkan halaman dokumen HTML, maka event itu bisa digunakan. Nah, biasanya di sini kita menggunakan fungsi onload. Kemudian sesuatu itu dapat digunakan atau menampilkan halaman itu ketika kita menginputkan. Nah, yang terakhir di sini ketika kita setelah selesai menginputkan dan kita mengklik itu langsung baru muncul hasilnya. Di sini manfaat untuk penggunaan event itu sendiri adalah memberikan suatu bentuk interaksi yang baik dengan pengguna, di mana event itu bisa dimanfaatkan untuk memvalidasi inputan pengguna, memberikan respon saat halaman tersebut selesai di loading atau dijalankan, dan masih banyak lagi. Nah, di sini ada beberapa contohnya. Di sini untuk menjalankan HTML menggunakan event attributes-nya. Nah, di sini kita bisa menambahkan beberapa event-nya. Di sini event. Misalnya kita akan menuliskan JavaScript. Kita bisa menggunakan tanda kutip 1 ataupun tanda kutip 2. Ya, di sini ada double kutip. Kemudian untuk memanggil HTML ke dalam JavaScript itu juga bisa menggunakan dokumen .getElementById untuk tipe yang on click ya, menggunakan button sini. Nah, untuk menampilkan tanggal itu kita bisa menggunakan input tipe data yaitu date. Nah, di sini kita coba membuatnya. Nah, misalnya waktu di sini kita gunakan onClick, di mana tadi onClick itu pada poin kedua. Jika kita mengklik atau setelah menyelesaikannya baru muncul hasilnya seperti ini. Nah, di sini jika kita menggunakan tipe data date maka langsung otomatis muncul seperti ini. Nah, selain itu kita juga bisa membuat seperti ini. Teman-teman bisa coba sendiri. Nah, contohnya di sini juga bisa menggunakan elemen menggunakan this_inner_html. Untuk contoh lainnya juga bisa menggunakan display_date. Nah, di sini ada common HTML events. Nah, di sini ada beberapa daftar dari HTML event itu sendiri. Yang pertama itu adalah onChange. Nah, onChange merupakan event yang terjadi ketika suatu nilai elemen itu berubah. Kemudian yang kedua di sini ada onClick. Seperti yang saya jelaskan tadi, event itu terjadi ketika suatu elemen HTML tersebut diklik. Kemudian di sini ada onMouseOver. Nah, onMouseOver itu terjadi ketika pointer mouse itu menyentuh atau memasuki suatu elemen HTML. Kemudian onMouseOut. Nah, di sini kebalikannya. Tadi kan menyentuh. Jika event onMouseOut ini terjadi ketika pointer mouse itu kita keluarkan dari suatu elemen HTML. Kemudian di sini ada onKeyDown, di mana elemen tersebut terjadi ketika kita mengetik atau mengklik dari keyboard key. Menekan keyboard key, misalnya kita tekan enter maka langsung muncul hasilnya. Kemudian di sini ada onload. Nah, onload ini merupakan event yang terjadi ketika halaman HTML itu selesai ditampilkan. Nah, di sini saya akan coba beberapa contohnya. Saya telah membuat di sini ada onChange, onClick, onload, onMouseOver dan out. Di sini saya jadikan satu supaya terlihat perbedaannya. Kemudian di sini ada onSubmit. Nah, di sini saya akan coba jalankan yang pertama, yaitu
tadi di sini adalah onChange. Nah, di mana onChange tadi itu apabila kita inputkan itu langsung keluar hasilnya. Nah, di sini sistem informasi, jurusan sistem informasi. Nah, di sini kita lihat untuk tampilannya seperti ini. Kita masukkan ID-nya yaitu jurusan, di mana di select kita gunakan tipe select di sini, di mana jika menggunakan tipe select itu kita hanya dapat memilih salah satunya. Nah, untuk dapat memilih lebih dari salah satunya itu kita bisa menggunakan input tipe checkbox. Nah, selain select kita juga bisa menggunakan input tipe radio. Untuk onChange ini tampil ini untuk menghubungkannya ke JavaScript, maka fungsinya itu kita samakan dengan onChange-nya ini. Nah, ID-nya juga tampil. Di sini seperti yang tadi bisa menggunakan tanda kutip 2 dan di sini juga bisa menggunakan tanda kutip 1. Namun harus konsisten ya. Jika di awalnya sini menggunakan tanda kutip 1, maka akhirannya juga tanda kutip 1. Nah, jika Anda menggunakan di sini tanda kutip 1 dan di akhirnya tanda kutip 2, maka programnya bisa saja error. Nah, di sini tadi value adalah pilihannya tadi. Teknik informatika, sistem informasi, teknik komputer. Kemudian nanti ini HTML-nya saya gabungkan dengan JavaScript, di mana HTML ini itu nanti dipanggil ke JavaScript untuk ditampilkan menggunakan dokumen.getElementById, di mana ID-nya adalah tampil, dan menggunakan inner HTML itu adalah jurusan, karena jurusannya tadi yang akan ditampilkan dengan variabel yaitu nama jurusan. Nah, yang ini ya. Kemudian di sini ada onClick. OnClick itu kita dapat menggunakan alert seperti yang tadi. Ini JavaScript-nya. Kemudian untuk button onClick itu sama seperti yang tadi. Namun di sini kita menggunakan alert. Nah, untuk tampilannya itu seperti ini. Kita akan memasukkan dulu atau mengklik seperti ini. Nah, langsung muncul, "Hai, nama saya Adi Jenisa Fayatin." Oke. Selanjutnya untuk tipe onload. Nah, di sini sama, hampir sama. Di sini kita masukkan di body, tampil ID-nya itu area, di mana nanti area akan dipanggil ke JavaScript-nya dan akan muncul teks ini dari event onload. Nah, ini langsung muncul seperti ini. Ini cuman pemanggilan saja dari HTML ke JavaScript-nya. Selanjutnya ada onMouseOver dan onMouseOut. Nah, di sini saya gabungkan, di mana nanti jika kita menekan salah satu elemennya itu akan berubah. Nah, ini misalnya jangan arahkan mouse kalian ke di sini. Misalnya saya arahkan ke sini, maka tulisan ini akan berubah. Nah, Anda menyentuh area terlarang. Ini merupakan contoh dari onMouseOver. Nah, jika saya keluarkan, maka akan onMouseOut, fungsi atau elemen onMouseOut. Nah, seperti ini dia akan kembali lagi. Selanjutnya itu ada onSubmit. Di sini misalnya kita memasukkan jurusannya, kita pilih. Nanti setelah kita inputkan, misalnya di sini nama, saya gunakan Hadi Jenisa. Kemudian jurusannya, saya pilih teknik komputer. Nah, ketika saya kirimkan itu langsung muncul. Jadi dia gabungan dari beberapa tadi ya. Kita harus onClick dulu, menggunakan onClick, kemudian menggunakan onChange sedikit. Oke. Setelah JavaScript tentang event, nah di sini untuk handler atau kita bisa menggunakan verifikasi input dari browser action itu sendiri. Nah, hal-hal yang harus dilakukan setiap kali halaman dimuat itu untuk memverifikasi inputan pengguna atau tindakan pengguna atau tindakan browser itu hal-hal yang harus dilakukan setiap kali halaman itu dimuat. Kemudian yang kedua itu hal-hal yang harus dilakukan ketika halaman ditutup. Kita perlu memperhatikan beberapa hal ini.
Kemudian yang ketiga itu tindakan yang harus dilakukan saat pengguna mengklik tombol. Kemudian yang keempat yaitu konten yang harus diverifikasi saat pengguna memasukkan. Nah, apa yang dapat kita lakukan di JavaScript? Yang dapat kita lakukan di JavaScript itu untuk penanganan event itu sendiri dapat digunakan untuk menangani dan memverifikasi inputan pengguna, tindakan pengguna dan tindakan browser. Yang pertama ini ada hal-hal yang harus dilakukan setiap kali halaman itu dimuat. Kemudian yang kedua itu adalah hal-hal yang harus dilakukan ketika halaman ditutup, dan yang ketiga adalah tindakan yang harus dilakukan saat pengguna mengklik tombol. Dan ada juga konten yang harus diverifikasi saat pengguna memasukkan data, dan banyak lagi ya. Kemudian banyak metode berbeda yang dapat kita gunakan untuk memberikan JavaScript bekerja dengan eventnya. Yang pertama itu atribut acara HTML atau event HTML itu sendiri kita dapat eksekusi menggunakan kode secara langsung. Kemudian ada atribut HTML tersebut itu kita dapat memanggil fungsinya ke JavaScript. Anda juga dapat menetapkan fungsi pengendali event ke dalam elemen HTML. Kemudian dapat juga untuk mencegah acara atau event itu dikirim atau ditangani. Nah, dan tentunya masih banyak lagi ya. Nah, di sini teman-teman bisa mencoba untuk tes apakah Anda sudah mengerti atau belum. Nah, di sini ada ya. Teman-teman bisa coba sendiri. Saya lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu JavaScript tentang string. Nah, selanjutnya di sini ada JavaScript string. JavaScript string ini biasa digunakan untuk menyimpan dan memanipulasi teks. Nah, di sini ada JavaScript string, di mana JavaScript string itu karakternya itu bisa berisi 0 karakter ataupun lebih dari 0 karakter. Nah, bisa berapa saja ya. Di sini misalnya ada contohnya menggunakan let text, itu stringnya itu John Doe. Nah, di sini ada 8 karakter. Di sini spasinya itu tetap dihitung. Dalam mendeklarasikan string itu sendiri itu kita bisa menggunakan single quotes ataupun double quotes. Nah, di sini kita bisa memberikan tanda petik 2 ataupun tanda petik 1. Nah, itu tetap saja akan berjalan. Nah, di sini ya. Anda dapat menggunakan tanda kutip di dalam string selama tanda kutip itu tidak cocok, tidak membuat string itu tersebut error. Nah, untuk membuat agar string itu tidak error, maka kita akan menggunakan nanti tanda escape. Kemudian di sini ada string length. Nah, string length ini kita dapat gunakan untuk mengetahui berapa jumlah karakter yang berada dalam suatu string itu. Nah, di sini ada escape karakter. Karena string itu harus kita tuliskan sesuai menggunakan tanda petik. Makanya kalau kita ingin menggunakan tanda petik dalam suatu string itu sendiri, kita harus menggunakan tanda escape karakter. Nah, di sini contohnya, misalnya di sini ada string yaitu we are the so-called Vikings from the north. Nah, di Vikings ini kita misalnya ingin menambahkan tanda kutip 2, maka kita harus menggunakan tanda escape ini. Karena jika tidak, maka nanti itu stringnya itu akan memotong. Nah, pemotongannya itu dari tanda kutip yang ini ke sini. Karena program ini akan membaca bahwa tanda petik di awal Vikings ini merupakan tanda tutup dari awal yang ini ya, yang we are the so-called. Nah, di sini. Jadi nanti akan terpotong. Stringnya akan memotong hanya sampai sini saja. Nah, solusinya dalam mengatasi hal tersebut itu adalah dengan menggunakan karakter escape backslash. Nah, yang ini ya, tanda ini backslash, di mana escape karakter ini dapat mengubah karakter khusus dalam string. Nah, di sini ada beberapa, yaitu ada single quote. Misalnya kita ingin menggunakan single quotes, maka kita akan dapat menggunakan backslash, kemudian tanda petik 1. Nah, nanti di akhirnya juga kita dapat menggunakan tanda tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya,
saya akan coba mempraktekannya menggunakan aplikasi Visual Studio Code. Di sini saya akan membuat new file, kemudian kita simpan terlebih dahulu. Nah, di sini misalnya kita coba membuat string. Nah, kita pilih HTML. Di sini saya akan menggabungkan antara HTML dan JavaScript-nya ya. Kita langsung saja doctype HTML, kemudian HTML. Nah, di sini langsung saja kita gunakan body, kemudian kita beri judul H1 misalnya, menentukan atau membuat program string. Misalnya nama judulnya seperti ini. Kemudian untuk paragraf pertama kita masukkan ID-nya itu misalnya sama dengan isi. Nah, seperti ini. Kemudian kita langsung membuat JavaScript-nya. Masukkan string. Maksud saya masukkan script seperti ini, lalu langsung saja masukkan let text. Itu yang kita akan masukkan itu adalah teksnya, yaitu misalnya di sini kita masukkan stringnya langsung saja, it's alright, Nah, seperti ini. Kemudian misalnya kita panggil dokumen .getElement by ID. Kemudian ID-nya adalah isi. Seperti ini. Inner HTML. Kita panggil di sini yaitu text. Seperti ini. Nah, kita coba jalankan. Nah, di sini it's alright. Nah, misalnya kita ingin menambahkan tanda kutip di sini di it's-nya, maka kita bisa menggunakan escape. Nah, menggunakan escape karakter, kita gunakan escape karakternya. Nah, seperti ini. Maka programnya berjalan seperti ini. Begitu juga untuk tanda petik 2 atau tanda petik 1 yang lainnya. Misalnya kita akan ubah begini. Nama saya Khadijah Nisa Ifayatin. Nah, seperti ini. Dan di nama saya itu saya ingin berikan tanda petik 2. Nah, seperti ini. Sini juga kita tambahkan. Maka hasilnya itu akan seperti ini. Nah, di sini ada tanda petiknya kan. Kita lanjut lagi ke materi berikutnya. Sini untuk ada berbagai juga, ada backslash. Itu kita tinggal tambahkan saja seperti tadi, double. Misalnya di sini di Nisa. Kemudian kita bagi begini. Nah, seperti ini. Kita lanjut lagi. Untuk contohnya sudah saya contohkan tadi. Nah, di sini ada lagi untuk modelan escape lainnya atau 6 urutan lainnya itu dalam JavaScript ini seperti ini. Misalnya ada backspace untuk form fit, kemudian ada newline, carry return, ada horizontal tabulator dan vertical tabulator. Nah, ke-6 karakter escape ini pada awalnya itu dirancang untuk mengontrol mesin ketik, teletype, dan mesin fax. Mereka tidak masuk akal di dalam HTML tentunya. Kemudian untuk di breaking long code lines, dimana untuk terbacaan terbaik, seorang programmer itu
seringkali ingin menghindari baris kode yang lebih panjang dari 80 karakter. Nah, jika sebuah JavaScript itu tidak muat pada satu baris, tempat terbaik untuk memecahkannya adalah sebuah operator. Nah, seperti ini. Jika tidak muat satu baris, itu untuk menyambungkannya itu kita dapat menggunakan tanda ini. Anda juga bisa menggunakan tanda seperti ini ya, seperti escape tadi. Kemudian untuk tanda ini, metode ini kebanyakan tidak disukai. Ini mungkin tidak memiliki dukungan universal karena beberapa browser itu tidak mengizinkan spasi di belakang karakter ini. Kemudian sebuah cara yang lebih aman untuk mencegah string adalah dengan menggunakan penambahan string. Nah, di sini menggunakan tanda tambah untuk menghubungkan antara kalimat satu dan kalimat lainnya jika tidak muat dalam satu baris. Nah, di sini Anda tidak bisa memecahkan baris kode dengan garis miring terbalik seperti ini, backslash. Nah, Anda tidak bisa menggunakannya. Kemudian di sini ada string can be objects, yaitu string dapat menjadi objek. Biasanya string JavaScript itu adalah nilai primitif yang dibuat dari literal. Nah, seperti ini, misalnya let first name itu sama dengan John. Tapi string juga itu dapat didefinisikan sebagai objek dengan kata kunci new. Nah, dengan adanya new ini maka akan lebih banyak ya. Di sini juga ada beberapa tanda. Misalnya di sini ada contohnya, yaitu tanda sama dengan yang double begini, tanda sama dengan yang double, di mana untuk membuat objek di sini, untuk jangan membuat objek string itu sebagai objek yang memperlambat kecepatan eksekusi, karena kata new ini akan memperlambatnya. Jadi kita dapat menghasilkan beberapa hasil yang tidak terduga juga. Jadi lebih baik tidak menggunakan new. Nah, di sini ada beberapa komponen. Ini akan salah bahwa objeknya ini tidak bisa disamakan atau sebanding. Nah, di sini teman-teman bisa coba sendiri untuk mengetes pemahaman Anda. Baik, kita lanjut ke selanjutnya. Di sini ada JavaScript string methods. Nah, kita langsung saja. String methods and properties. Nah, di sini dimana di JavaScript string methods ini dapat membantu Anda untuk mengerjakan suatu string. Nah, nilai primitif seperti John Doe itu tidak dapat memiliki properti atau metode karena itu bukan merupakan sebuah objek. Tetapi dengan JavaScript, metode dan properti juga tersedia untuk primitif, karena JavaScript itu memperlakukan nilai primitif itu sebagai objek saat mengeksekusi metode dan properti. Nah, di sini ada string leg. Seperti yang saya katakan tadi, itu string leg itu bisa menghitung karakter. Nah, di sini saya akan coba praktekkan. Di sini saya tinggal mengubah saja ini menjadi .length. Nah, seperti ini. Kita coba jalankan. Berarti ada 31 karakter dari nama ini ya. Misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Spasi kita hitungnya termasuk karakter 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Nah, kita coba sesuai contoh. Di sini dimana itu alfabetnya itu dari A sampai Z. Kita coba dulu. A, B, C, D, E. Nah, kita coba lagi untuk refresh. Nah, di sini ada 26. Baik. Selanjutnya untuk materinya. Nah, di sini untuk mengekstrak bagian-bagian string itu ada 3. Yang pertama itu ada slice. Ada 3 metode ya. Pertama adalah slice, substring, kemudian ada substr. Nah, di sini ketiganya ini hampir-hampir mirip. Di mana slice dengan substring ini hampir mirip, namun nanti perbedaannya saya akan bahas di
metode di selanjutnya ya, lebih mendalam lagi. Nah, di sini ada the slice metode atau metode irisan. Metode irisan di mana untuk mengekstrak bagian dari string itu dan mengembalikan atau membalikkan bagian yang diekstraksi dalam string baru, itu metode ini mengambil dua parameter, posisi awalnya dan posisi akhir atau tidak masuk. Nah, seperti ini, start end, start length, kemudian di sini misalnya ada extracting string parts yang terbagi menjadi 3 metode. Yang pertama ada slash, di mana slash itu dimulai dan berakhir. Kemudian subtracing itu juga dimulai dan berakhir. Kemudian str ini dari start sampai ditentukan atau panjangnya karakter yang ditentukan. Nah, di sini untuk start sendiri itu memiliki 2 mode, yaitu required mode yang pertama jika fungsi itu menggunakan 2 parameter. Maksud parameter ini ialah yang dimulai dari karakter ke beberapa string akan ditampilkan. Hitungan karakter itu dimulai dari 0. Kemudian jika fungsi itu menggunakan 1 parameter, maksud parameter ini ialah jumlah karakter string yang akan dipotong. Hitungan karakter itu dimulai dari angka 1. Kemudian untuk n-nya. Nah, untuk n ini jumlah panjang karakter yang akan ditampilkan itu hitungannya dimulai dari angka 1. Nah, dan dimulai selalu dari karakter awal string. Opsional juga ya. Nah, di sini ada slide metode atau metode irisan. Di mana metode irisan ini itu adalah sebuah string dan membalikan bagian yang diekstraksi dalam string baru. Nah, di sini metode ini itu mengambil 2 parameter, posisi awal dan posisi akhir, n include atau akhir tidak termasuk. Kemudian contohnya ini memotong sebagian string dari posisi 7 ke posisi 12. Nah, di sini 13 sampai dengan 1. Misalnya kita coba untuk membuat seperti ini ya. Kita coba untuk coding sendiri. Nah, di sini saya akan coba hapus. Nah, kita akan coba pertama kita buat doctype. Doctype HTML, sini HTML. Nah, paragrafnya kita isi opsional ya. Paragraf. Kita misalnya mengisi mencoba mencari string method. Nah, selanjutnya kita langsung ke scriptnya. Script dimana kita akan menggunakan let, kemudian str itu sama dengan tadi apple, banana, dan kiwi. Nah, seperti ini. Kita lihat dulu. Apple, banana, dan kiwi. Nah, selanjutnya kita beri tanda kutip. Lalu kita gunakan pemanggilan string document.get element by id, dimana id-nya itu kita akan gunakan di sini ya. Kita lupa memasukkan id-nya. Id-nya itu kita gunakan misalnya isi seperti ini. Get element by id, id-nya itu isi. Nah, seperti ini. Dot inner HTML
itu sama dengan str, kita masukkan fungsinya slice seperti ini, lalu kita masukkan 7 13. Nah, kita coba jalankan. Nah, yang tersisa adalah tinggal banana. Kenapa yang tersisa tinggal banana? Karena di sini tadi str slice itu dipotong yang ke-7. Misalnya di sini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti dari yang ke-7 sini 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa yang di slice itu adalah apple dan kiwi. Dari 7 sampai 13 itulah yang akan ditampilkan. Nah, seperti itu. Kemudian di sini juga ada, misalnya kita masukkan min 12 sama dengan min 6. Kita ubah dulu min 12 kemudian sampai dengan min 6. Kita lihat programnya. Nah, yang tertampilkan atau yang tampil juga adalah banana. Kenapa di sini? Karena min 12 ini dihitung dari akhir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini 6. Dari 0 lah di sini 0 sampai 6. Terus kita sampai dengan 12. Nah, yang terambil juga adalah banana. Kemudian untuk di str slice 7. Misalnya 7 saja kita masukkan 7. Nah, kemudian kita jalankan lagi. Maka yang termasuk adalah banana dan kiwi. Nah, kita lihat di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, sampai sini ya, 0. Seharusnya di sini dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, dari banana sini terambil dari ke-7. Nah, di sini teman-teman bisa coba sendiri. Nah, selanjutnya kita lanjut. Di sini ada substring method. Nah, untuk substring method ini itu mirip dengan slice. Perbedaannya adalah itu substring itu tidak dapat menerima indeks negatif, sedangkan tadi untuk slice itu bisa menerima indeks negatif. Seperti contohnya ini yaitu str slice min 12. Nah, kita lanjut lagi ke substr method. Nah, dimana substr method ini itu hampir sama juga dengan slice. Sama slice ya, hampir sama slice. Namun perbedaannya adalah bahwa parameter kedua ini menentukan panjang bagian yang diekstraksi. Bagian-bagian yang diekstraksi. Nah, di sini ada contohnya juga. Nah, seperti ini. 7, 6. Nah, ini sama seperti tadi. Nah, jika Anda menghilangkan parameter kedua atau sub str akan mengiris sisa string. Maka yang diiris itu adalah sisa stringnya. Seperti yang tadi ya. Misalnya kita coba di sini slice, kita ganti dengan sub str. Nah, kita coba jalankan. Banana kiwi. Maka yang di slice tadi itu adalah nilainya ya, sesudahnya ini panjang parameternya. Nah, seperti ini. Kemudian untuk replace string content atau untuk mengganti konten string itu sendiri. Nah, metode penggantian nilai dengan nilai lain dalam sebuah string itu seperti ini contohnya. Misalnya kita akan menginputkan data atau string yaitu please visit Microsoft, dan kita ingin mengganti Microsoft itu dengan Witry School. Nah, seperti itu. Kemudian di sini jelaskan bahwa metode ini tidak mengubah string ini atau tidak mengubah string murninya ya, originalnya, namun hanya membuat string baru. Nah, dari secara default
Metode ini hanya menggantikan kecocokan pertama. Anda bisa coba sendiri di rumah. Nah, di sini seperti ini. Please visit Microsoft. Kemudian Microsoft-nya ini kita ganti dengan Wait3 School. Untuk mereplace string ini itu sangat sensitif ya, atau case insensitive, dimana ini huruf tidak peka terhadap huruf besar atau huruf kecil. Maka gunakan ekspresi reguler dengan tanda ini ya, atau tanda karena ini tidak peka. Kemudian di sini catatan bahwa perhatikan bahwa regular expression atau ekspresi reguler itu ditulis tanpa tanda kutip. Jika kita ingin mengubahnya seperti ini, please visit Microsoft, maka kita menulisnya Microsoft-nya yang akan diganti ini dengan tanda I seperti ini. Jika mengekspresikan insensitifnya itu tidak menggunakan tanda kutip, tetapi yang akan menggantikannya itu diberikan tanda kutip. Nah, selanjutnya di sini jika Anda akan belajar lebih banyak tentang ekspresi reguler di bab ekspresi JavaScript ya, Anda bisa langsung klik ini. Kemudian di sini ada juga converting to upper and lower case. Nah, di sini misalnya ada untuk mengubah huruf besar ke dari huruf yang kita tulis ini menjadi huruf besar, dan dari untuk menjadikan huruf kecil. Kita coba untuk mengubahnya. Di sini saya akan hapus dulu dari sini saja. Kemudian di sini ID-nya ada isi, kemudian di sini ada mencoba mencari string metode, itu kita akan ubah. Nah, yang pertama itu kita buat ID. Setelah ID itu kita akan membuat scriptnya, dimana scriptnya ini kita akan panggil function. Nah, function, kemudian di sini ada main function. Nama function ini kita akan masukkan di sini ada let text. Nah, let textnya ini kita ganti dengan dokumen dot get element by ID. Nah, di mana ID-nya di sini tadi adalah isi. Nah, selanjutnya kita masukkan .inner HTML. Nah, kemudian di sini kita masukkan lagi dokumen dot get element by ID. Nah, seperti ini. Kita masukkan yaitu ID-nya yaitu isi, dimana isi ini akan kita ubah menjadi uppercase ataupun huruf kecil ataupun huruf besar. Nah, selanjutnya kita masukkan text dot, kita ganti uppercase. Oke, itu uppercase. Selanjutnya jangan lupa untuk tambahkan tanda ini. Nah, kita masukkan tanda petik. Kita coba hapus yang ini. Apakah akan berhasil? Untuk mencoba mencari string method ini kita ubah menjadi huruf besar semua. Nah, kita lihat. Coba jalankan. Nah, di sini mungkin kita akan lakukan pemanggilannya karena kita menggunakan function, maka kita akan
coba untuk menggunakan button. Kemudian di sini ada sini ada button. Button unclick di sini kita ganti my function. Nah, seperti ini. Nah, button seperti ini. Kemudian kita masukkan ID-nya atau onClick itu sama dengan my function. Nah, seperti ini. My function kita samakan dulu. Nah, setelah itu kita masukkan tombolnya, misalnya hasil. Nah, di sini hasilnya button. Oke. Kita coba jalankan lagi. Nah, mencoba mencari string method. Ini tadinya huruf kecil semua ya, huruf kecil semua. Lalu kita ubah menjadi huruf besar semua. Nah, kita bisa ubah di sini juga menjadi lowercase. Nah, kita bisa ubah di sini juga menjadi to lowercase. Teman-teman bisa mencoba sendiri. Nah, selanjutnya setelah JavaScript metode ini tentang upper and lower case, atau untuk membesarkan huruf ataupun mengecilkan. Nah, di sini kita lihat di sini ada the contact method. Nah, contact method ini menggabungkan dua atau lebih string. Jadi misalnya kalau ada string yang terpisah dengan coding ataupun apa itu, kita bisa menggunakan ini yang pertama. Kita bisa menggunakan latex 1, latex 2, di mana teks 1 itu akan kita concat, maka akan terhubung dengan teks 2. Teks 1 concat dalam kurung, ini kita masukkan dulu, kemudian ada teks 2. Nah, di sini juga selain concat, kita juga bisa menambahkan tanda plus, di mana akan muncul output yaitu hello world. Nah, seperti ini. Metode dapat digunakan sebagai pengganti operator plus. Ini kedua baris ini melakukan hal yang sama seperti tadi. Nah, semua metode string ini membalikan atau membalikan string baru itu. Mereka ini tidak mengubah string asli. Secara formal dikatakan bahwa string itu tidak dapat diubah. Secara formalnya string itu tidak dapat diubah, tapi string yang tidak dapat diubah itu hanya bisa untuk diganti. Jadi seperti yang saya katakan tadi, untuk string aslinya itu tidak dapat diubah, hanya dapat diganti saja. Nah, kemudian di sini ada string trim, yaitu metode menghapus spasi dari kedua sisi string. Misalnya kita gunakan seperti ini, yaitu let's text, kemudian text trim, maka spasi-spasi di sampingnya yang tidak digunakan ini akan otomatis terhapus. Kemudian di sana ada string padding. Nah, untuk string padding ini dapat menambahkan dua mode string, yaitu misalnya ada pad start dan pad end, untuk mendukung padding di awal dan padding di akhir string. Nah, seperti ini. Kemudian untuk ekstraksi string karakter. Nah, ada 3 metode untuk mengekstrak karakter string. Yang pertama ada char atau position, kemudian ada char code add atau position, kemudian ada access property atau property access. Nah, di sini yang pertama ada char add method. Nah, metode ini membalikkan karakter pada indeks tertentu atau posisi dalam sebuah string. Contohnya seperti ini. Nah, selanjutnya di sini ada char code add method.
di mana metode ini membalikan Unicode karakter pada indeks tertentu dalam sebuah string. Nah, kode ini membalikan kode UTF atau bilangan bulat antara 0 sampai dengan 65535. Contohnya ada di sini, teman-teman bisa coba sendiri. Kemudian di sini ada property access. Nah, property access ini itu memungkinkan akses properti pada string. Biasanya digunakan di array juga ya. Nah, property access ini mungkin sedikit tidak terduga karena itu dapat membuat string terlihat seperti array, tetapi tidak seperti yang saya katakan tadi. Mungkin bisa digunakan di array, tapi ini berbeda dengan array. Nah, jika tidak ada karakter yang ditemukan, nah dalam kurung ini ya, mengembalikan undefinite, sedangkan char r itu untuk mengembalikan string kosong. Nah, selanjutnya bahwa string proses ini itu hanya bisa dibaca saja dan tidak dapat memberikan fungsi. Sedangkan untuk string property access ini hanya dapat melihat. Nah, dia hanya dapat menampilkan dengan berapa teks yang ditentukan. Kemudian di sini ada converting a string to an array. Jadi, ini string dapat diubah menjadi array dengan split. Dengan ini ya. Split method. Nah, seperti ini. Jika pemisah dihilangkan, nah pemisah yang ini dihilangkan, array yang dikembalikan akan berisi seluruh string dalam indeks 0. Seperti itu. Kemudian jika pemisahnya adalah tanda petik, maka array yang dikembalikan akan berupa array karakter tunggal. Nah, contohnya itu seperti ini. Selanjutnya ada string atau referensi string lengkap. Untuk referensi lengkap itu buka di link ini. Kemudian referensi ini berisi deskripsi dan contoh semua properti dalam metode string. Nah, di sini teman-teman bisa coba sendiri bagaimana untuk menjalankan string dan mengetes pengetahuan Anda, apakah sudah paham ataupun belum. Nah, selanjutnya di sini ada JavaScript string search. Nah, di mana JavaScript string search atau JavaScript pencarian ini itu ada beberapa metode untuk mencari string. Nah, di sini ada string index, string last index, kemudian ada string last with, kemudian ada ends with. Nah, di sini kita lihat bahwa string index of. Nah, di sini itu metode untuk mengembalikan atau membalikan indeks posisi yang awal itu terjadinya teks dan ditentukan dalam string. Contohnya seperti ini. Nah, perlu diingat bahwa JavaScript ini menghitung posisi dari 0, di mana 0 adalah posisi pertama dalam string, 1 adalah kata yang kedua, dan 2 adalah yang ketiga. Nah, seperti ini. Ini adalah 0. Kemudian di sini menghasilkan 7. Misalnya kita ingin meletakkan posisi ke-7, menentukan posisi ke-7, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka posisi ke-7 adalah locate. Nah, seperti ini. Kita ingin mengetahui ya locate misalnya posisi keberapa, maka akan muncul posisi locate itu berada pada posisi ke-7. Nah, kemudian di sini ada string last index atau string index terakhir ya. String index terakhir merupakan metode yang untuk membalikan indeks dari yang terakhir terjadinya teks itu ditentukan dalam suatu string. Nah, contohnya itu seperti ini. Misalnya kita akan menghitung string. Nah, di sini indeks terakhir itu terjadinya string dalam ini. Nah, untuk both index of dan last index untuk membalikan min 1 jika teks itu tidak dapat ditemukan, maka dia akan kembali ke string awal, string min 1 seperti ini. Nah, untuk yang kedua, jika metode ini menerima parameter sebuah
starting, kedua sebagai posisi awal untuk pencarian, maka hasilnya akan seperti ini. Loket itu berada pada 15. Nah, dia dihitung dari akhirnya sini ya, misalnya sini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Nah, bagian sini ya, 21 masuk ke loket. Nah, berarti di sini. Selanjutnya, di sini ada untuk last index, metode pencarian mundur dari akhir ke awal. Artinya jika parameter kedua ada 15, pencarian dimulai pada posisi 15 dan pencarian ke awal string. Nah, seperti ini. Loket itu berada pada posisi ke 15. Dimulai dari posisi ke 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oh, dari sini ya, berarti dari tanda petik sini. Kemudian kita ingin mencari loket 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti loket adalah lokasi berada pada posisi ke-7 dari 15 dari belakang. Nah, seperti ini. Seperti yang di atas tadi juga. Nah, kemudian di sini ada string search atau pencarian string. Metode pencarian string ini untuk nilai tertentu dan kembali ke posisi penghitungan ya. Seperti ini. Loket itu berada pada posisi ke-7 tapi dari belakang. Nah, di sini apakah Anda menyadari di sini bahwa kedua metode yaitu index of dan search of itu mereka sama. Nah, mereka menerima argumen atau parameter yang sama dan mengembalikan nilai yang sama. Nah, kedua metode tersebut tidak sama. Nah, perbedaannya itu ada pada ini. Yang pertama, di search itu metodenya itu tidak bisa mengambil argumen posisi start kedua. Sedangkan untuk index of itu metodenya tidak bisa mengambil nilai-nilai pencarian yang kuat atau ekspresi reguler. Nah, jika Anda mempelajari lebih lanjut tentang ekspresi reguler, ini ada di bab selanjutnya yang akan kita bahas. Nah, di sini ada string match. Nah, metode ini atau metode string match ini mencari string untuk mencocokkan keduanya dengan ekspresi reguler dan mengembalikan kecocokannya sebagai objek array. Nah, seperti ini. Contohnya, kita kembalikan menjadi objek array. Misalnya kita ingin mencari kata ain di sini, maka kita codingkan sebagai text.match. Kita masukkan saja. Nah, di sini ain, maka ain itu akan berulang sebanyak yang berada di sini. Misalnya sini ada ain 1, 2, kemudian 3, 4. Maka akan berada 4 ain di sini. Namun karena sifatnya itu sensitif, maka yang di sini yang termasuk di sini hanya ada 3, yaitu yang huruf kecil semua ya, karena di sini yang dicari adalah huruf kecilnya. Baik, untuk membaca lebih lanjut di sini bisa langsung ke JavaScript ini, ke linknya. Nah, jika ekspresi reguler ini tidak menyertakan pengubahan atau G modifikasi untuk melakukan pencarian global, ini kita menggunakan metode match, maka akan mengembalikan kecocokan pertama dalam string. Di sini ada sintaks. Sintaksnya di sini dapat dilihat. Nah, untuk contoh keduanya juga bisa dilihat sendiri seperti ini. Jika kita menggunakan ing, ada G-nya, maka semua teks atau string dalam parameternya sini, string dalam sebuah kalimatnya sini, itu semua akan terikut, baik yang huruf besar ataupun huruf kecil, maka semua akan terikut. Nah, seperti ini. Kemudian ada string includes. Nah, string includes ini sesuai dengan namanya, metode membalikan true jika string itu berisi nilai tertentu. Nah, misalnya di sini word.
includes, apakah kita akan memasukkan words. Nah, jika ada kata word di dalamnya, maka akan menghasilkan yaitu true. Nah, di sini ada dijelaskan browser-browser yang mensupport. Di sini ada Chrome, ada Microsoft Edge, ada Firefox, ada Safari, dan ada Opera. Nah, untuk sintaks string includes itu sendiri dapat dilihat di sini ada serve, ada start, ada return, kemudian ada JavaScript versionnya itu ada ACE 6 pada dulu. Nah, di sini untuk periksa apakah Java string itu menyertakan kata word, mulai pencarian di posisi ke-12. Nah, di sini apakah di posisi ke-12 itu ada word, setelah posisi ke-12 itu ada word. Nah, kita coba hitung 1 2 3 dari sini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Nah, welcome di sini. Untuk welcome seterusnya apakah ada kata word? Nah, di sini tidak ada kata word, maka yang akan muncul atau outputnya itu adalah false. Nah, kemudian di sini ada string start with. Di sini dimana string ini itu kembalikan metode true jika string itu dimulai dengan nilai tertentu. Jika suatu string itu false. Nah, seperti ini. Hello world, welcome to the universe. Returns true. Nah, di sini dia mulai dengan hello. Maka jika ada kata hello di dalamnya, itu dia akan memunculkan output yaitu true. Di sini ada sintaksnya, parameternya itu search value, dan kemudian di sini ada start. Nah, contohnya teman-teman bisa lihat sendiri di sini. Nah, untuk catatannya di sini yang perlu diperhatikan bahwa metode ini itu adalah case sensitive. Jadi seperti yang saya katakan tadi, jika menggunakan berbeda hurufnya itu tidak akan masuk. Nah, di sini seperti yang tadi bahwa yang support metode ini adalah Chrome, Edge, kemudian Firefox, Safari, Opera. Nah, di sini adalah string ends with. Anda bisa coba sendiri di rumah.